Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'an al-azim, dan Al-Qur'an al-azim. Baik Ibu, 7 ayat yang diulang-ulang itulah yang sekarang kita kenal dengan Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah itu disebut juga dengan Sab'ul Mathani. Surah Al-Fatihah, nama lain dari surah Al-Fatihah itu adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, ketika kita mencermati firman Allah surah Al-Hijr ayat 87 ini, nampak bagi kita Allah Subhanahu wa taala pisahkan sab'an minal mathani dengan Al-Qur'an Al-Azim. Padahal sab'an minal mathani itu, 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah bagian dari Al-Qur'an Al-Azim. Jadi Al-Qur'an Al-Azim itu ada 114 surat, dan salah satu suratnya adalah Al-Fatihah, yaitu surah yang pertama. Tapi di dalam ayat ini Allah pisahkan sab'an minal mathani, kemudian Al-Qur'an Al-Azim. Padahal sab'an minal mathani adalah bagian dari Al-Qur'an Al-Azim. Ini satu tandanya. Yang kedua, kita lihat dari penggunaan dhamir yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad atainaka, kami telah memberikan kepadamu, kamu saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dhamir lil mufrad, untuk satu orang saja. Artinya bahwa sab'an minal mathani itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nah, itu hebatnya Bapak Ibu. Wal Qur'an Al-Azim, dan begitu juga Al-Qur'an Al-Azim, surah-surah yang lainnya dari surah Al-Baqarah sampai suratun Nas. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami dulu. Bapak Ibu, surah Al-Fatihah menjadi rukun qauli yang wajib kita baca di dalam solat kita. Maka keluarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Walaupun bagi sebagian ulama menyatakan bahwa hadis ini berlaku untuk sholat sendirian. Hadis ini berlaku untuk sholat sendirian. Sementara untuk sholat berjamaah yang berlaku ju'ilal imam liyutamma bih. Faqira'atul imam, di akhir hadis itu disampaikan faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam itu diangkat untuk diikuti, dan bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum. Jadi kalau dalam sholat berjamaah, ketika makmum tidak sempat lagi membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tetap dianggap sah karena sudah dibaca oleh imam. Itu. Baik Bapak Ibu, kemudian catatan berikutnya bahwa suratul Fatihah disebut dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Artinya apa? Bahwa dari 113 surah setelah Al-Fatihah, 113 surah dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu isi kandungannya sebenarnya sudah ada di dalam surah Al-Fatihah. Sudah ada di dalam surah Al-Fatihah. Itu satu. Kemudian dari 7 ayat surah Al-Fatihah itu intinya, lubnya ada di ayat yang pertama. Jadi dari 100 sampai balik surat, intinya ada di surah pertama Al-Fatihah. Dari 7 ayat surat Al-Fatihah, intinya ada di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim, intinya ada di huruf yang pertama, huruf ba. Huruf ba. Maka kesimpulan sementara bahwa Al-Quran Al-Karim itu
hanya huruf ba saja. Inti dari Al-Quran Al-Karim itu semuanya sudah terdapat, sudah terkandung dalam huruf ba itu. Itu hebatnya. Oke, sekarang kita lihat ma'aniyal ba. Makna huruf ba itu Bapak Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, ma'aniyal ba itu ada beberapa. Ba itu ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, dan khusus untuk surah Al-Fatihah dia ada 14 makna itu, dan khusus untuk surah Al-Fatihah huruf ba di dalam surah Al-Fatihah di ayat yang pertama, huruf pertama itu maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Habis Ustaz. Mana Ustaz? Mana Ustaz kita tadi? Huruf ba itu Bapak Ibu maknanya ada dua. Pertama namanya al-musahabah. Al-musahabah. Apa al-musahabah itu? Dari kata sahabah, bersahabat. Bersahabat. Apa yang maksudnya yang bersahabat itu? Awak bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Bapak Ibu. Jadi dalam hubungan seseorang, hubungan seseorang dengan orang lain, dalam hubungan pertemanan seseorang dengan seorang yang lainnya, ada beberapa tingkatan ternyata. Ada namanya akh, ada namanya shadiq, ada namanya sohib, ada namanya rafiq. Ada akh, ada shadiq, ada sohib, ada rafiq. Akh itu bersaudara, bantu awak Pak Ibu. Kenal atau tidak kenal, ketika awak lah bertamu, kita bersaudara. Saudara sesama muslim atau saudara dengan non muslim. Akh bahasanya. Itu dipakai untuk umum. Pakai untuk umum. Akhi, ukhti misalnya, nah itu acuk tuh mendengar tuh, pakai itu akhi wa ukhti itu. Di atas akh itu ada shadiq. Shadiq itu kawan, lah mulai kenal, sudah kenalan, lah mau tahu tas, bantas, kete, tapi belum terlalu jauh dan belum terlalu dekat, namanya shadiq. Nah itu cuman sekedar bakawan biasa. Kemudian di atas shadiq ada sohib namanya. Sohib, inilah bahasa yang nanti melahirkan kata sahabat itu. Apa sohib itu? Hubungan hubungan pertemanan antara satu dengan yang lainnya yang sama-sama hidup semasa, sama bergaul bersama-sama dan berjuang bersama-sama. Itu sahabat namanya. Jadi walaupun hidup semasa tapi tidak pernah bertemu, tidak juga bisa disebut sahabat. Contoh kalau di zaman Nabi yang hidup semasa dengan Nabi Uwais Al-Qarni misalnya. Uwais Al-Qarni, dia Nabi hidup di Madinah, bergaul dengan sahabat-sahabat di Madinah, sementara Uwais Al-Qarni ada di Yaman. Mereka tidak bertemu tapi mereka hidup semasa. Maka Uwais Al-Qarni tidak bisa disebut sahabat Rasulullah, tidak bisa disebut sahabat Rasulullah. Tapi orang-orang yang bersama berjuang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup di Madinah, berjuang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baru disebut dengan sahabat-sahabat. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya itu sahabat-sahabat. Awak, walaupun awak menjadi pengikut Nabi, pecinta berat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, kita juga tidak bisa disebut sahabat Nabi karena kita tidak hidup semasa dengan Nabi. Nah itu sahabat. Di atas sahabat itu Bapak Ibu ada namanya rafiq. Nah dari sekian banyak sahabat yang sampai pada level rafiq itu
hanya satu orang kalau tidak salah itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka disebutkanlah di dalam Al-Quran itu, wa huwa yurafiqu, dia menjadi rafiqnya, dia Abu Bakar menjadi rafiqnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Abu Bakar dijadikan rafiqnya Nabi? Karena Abu Bakar itu rela menyumbe, mengorbankan nyawanya, menyumbe lubang Jabal Thur. Karena apa? Karena ada hewan berbisa yang akan masuk ke lubang itu. Ada nampak hewan babiso yang akan masuk ke lubang itu, dan Abu Bakar Siddiq ndak tega, ndak taluk menjagoan Nabi yang sedang tertidur di pahanya. Bantu itu luar biasanya Bapak Ibu. Cara Abu Bakar Siddiq memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndak taluknya beliau membangunkan Nabi do. Kalau awak mungkin nampak sepasan mungkin awak kecean ke kawan doang. Sepasan kan. Nah, Abu Bakar Siddiq tidak taluk menjagoan Nabi. Nabi sedang lalu lama di paha beliau. Nah, dek karena takwi lalu Nabi tagadua, taganggu, nyusumbe lah jo kaki. Nyusumbe jo kaki Abu Bakar lubang tadi, sehingga kaki Abu Bakar lah yang dipantak deh hewan berbisa itu. Bantu itu pengorbanan Abu Bakar Bapak Ibu, luar biasanya. Sehingganya bukan hanya sekedar itu. Orang yang pertama mengimani kerasulan. Ketika Nabi menerima wahyu, Abu Bakar termasuk orang yang pertama membenarkan kerasulan Nabi. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Abu Bakar adalah orang yang mengimani ke Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin secara logika manusia di zaman itu tidak masuk akal, padahal sebenarnya masuk akal kan? Padahal sebenarnya masuk akal kalau dikaji dengan ilmu fisika, dia pasti masuk akal. Karena kecepatan cahaya itu sangat luar biasa, 300.000 detik, 300.000 kilo per detik kan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Abu Bakar Siddiq orang yang pertama mengimani Nabi, orang yang pertama mengimani dan mengamini peristiwa Isra Mi'raj, menjadi sahabat Nabi dalam perjuangan Rasul, dalam hijrah Rasul, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk perjuangan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ndak heran awak Bapak Ibu, karena kedudukan yang sangat mulianya Abu Bakar Siddiq itu, sehingga beliau mendapat tempat yang mulia juga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya hidup di dunia, sampai berkubur pun bersama Nabi. Hidup bersama Nabi, berkubur bersama Nabi, dan sudah dipastikan juga satu surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bapak Ibu. Maka dalam sejarah itu disebutkan dari ampe kuburan yang ada di Madinah Munawwarah, di Raudhah itu, ampe kuburan yang ada di Raudhah, satu kuburan Nabi Muhammad, yang kedua kuburan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketiga kuburan kuburan Umar bin Khattab. Tapi ada sedikit, kita bukan ingin merendahkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab Bapak Ibu. Kita tidak ingin merendahkan Umar bin Khattab yang mulia itu. Tapi kita ingin melihat betapa mulianya Abu Bakar Siddiq di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kuburan untuk Abu Bakar Siddiq itu adalah pesanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pesanan Nabi Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya sempat Bapak Ibu pergi ke Makkah, ke Madinah, pergi ke Raudhah misalnya, walaupun mungkin tidak bisa mencari saya dari arah kejauhan, kalau apa-apa bisa tuh kan mencigok dari lubang yang seketek itu tuh Pak, bisa tuh. Kalau ibu-ibu mungkin akan sangat kesulitan karena dipagar oleh ra Al-Quran ya, dipagar oleh ra Al-Quran, jadi susah melihatnya. Nah, jadi di dalam itu Bapak Ibu ada 4 kuburan. Kuburan yang pertama kuburan Nabi Muhammad, kuburan yang kedua kuburan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kuburan Abu Bakar itu pesanan Nabi. Kuburan Abu Bakar itu pesanan Nabi. Kuburan yang ketiga sedianya itu disiapkan untuk Ummu Aisyah. Ummu Aisyah
putri dari Abu Bakar Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Abu Bakar meninggal, kekhalifahan Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab. Di saat akhir-akhir hayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau minta izin kepada Ummu Aisyah untuk dikuburkan di samping dua orang yang mulia ini, dan diizinkan oleh Ummu Aisyah. Makanya Umar bin Khattab bisa berkubur di situ. Nah, itu. Makanya Umar bin Khattab bisa berkubur di situ, Bapak Ibu. Kalau enggak, berarti di situ hanya Abu Bakar, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang mulia setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar itu sampai pada level rafiq, Tapi Bapak Ibu, kita lihat level yang kedua, sahib. Ma'anil ba. Al-musahabah namanya. Bersahabat artinya, bersahabat. Kalau bersahabat itu ya seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain-lainnya itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar, dan yang lain-lain itu, ketika beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang berjuang, berhubungan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghabiskan hari-hari lebih banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada saatnya nanti mereka akan terpisah. Ada waktu-waktu tertentu mereka juga bisa terpisah. Nah, begitupun hubungan kita ketika kita bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita manusia, hamba. Antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala bersahabat, kadang-kadang disitulah setan tuh masuknya, Bapak Ibu. Situlah setan tuh masuknya. Jadi walaupun awak lah bau sau ba'a supaya dakik dengan Allah Subhanahu wa taala, setan tidak akan putus asa untuk menggoda kita, sehingga tak jarang pula kadang-kadang kita tergelincir juga dari hubungan persahabatan itu. Orang yang memang benar-benar bersahabat dengan Allah, maka nanti akan melahirkan sikap-sikap positif dalam hidupnya. Contoh, Bapak Ibu, ketika kita di dalam solat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, suratul Fatihah, memulai surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita sebenarnya sudah mengikrarkan dengan lisan dan hati kita bahwa kita akan bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lidah kita, lidah kita bersahabat, mata kita bersahabat, telinga kita bersahabat, mulut kita bersahabat, tangan kita bersahabat, kaki kita bersahabat, akal dan pikiran kita bersahabat, seluruh anggota tubuh kita ikrarkan supaya bersahabat dan selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya ikrar awak. Maka Bapak Ibu, tidak masuk akal sebenarnya orang yang mengikrarkan diri bersahabat. Kaki kita ketika kita bertopang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita ungkapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku ikrarkan ya Allah bahwa aku akan selalu bersamamu dan aku berharap engkau juga hendaknya selalu bersamaku. Maka orang yang bersama Allah, kaki yang bersama Allah itu tidak akan mungkin beko keluar dari musadi menyorongan terompa orang. Tidak akan mungkin itu, Bapak Ibu. Tapi pernah tidak itu terjadi? Pernah itu terjadi. Berarti kakinya tidak benar-benar sholat. Jadi orang yang benar-benar sholat, maka kakinya itu pasti akan bersahabat dengan Allah. Orang yang benar-benar sholat, kakinya akan bermusahabah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kakinya tidak akan pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat. Tidak akan pernah itu. Tapi pernah tidak itu dilakukan? Lain tidak, Bu? Lain tidak. Lain meminta. Oh lah, iya, alhamdulillah. Mambiak daun kunyit tetangga agak 2 alai, mambiak daun jeruknya agak 3 alai, mambiak sarainya agak sebatang, kan? Nah, hal-hal yang seperti itu dia tidak akan pernah terlakukan. Telunjuk yang bersahabat dengan Allah,
telunjuk itu tidak akan pernah dipakai untuk tanda tangan palsu, tidak akan pernah terpakai. Kalau telunjuknya benar-benar bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, telunjuknya adalah telunjuk mulia. Tangannya tangan mulia, kakinya kaki yang mulia. Lidah yang kita pakai untuk mengagungkan Allah, bertasbih, kemudian bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang sama tidak akan pernah dipakai untuk berkata kotor. Maka orang yang benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, tidak akan pernah bacarui. Tidak akan pernah bacarui itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada juga orang yang bacarui, berarti ada masalah dalam sholatnya. Ada masalah dalam sholatnya. Karena firman Allah surah Al-Ankabut ayat yang ke-45 itu tidak akan pernah salah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau dia benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, pasti perbuatan keji dan munkar itu akan dia tinggalkan. Tapi kalau masih juga terlakukan, berarti sholatnya bermasalah. Bukan ayatnya yang salah, sholatnya yang bermasalah. Sholatnya yang bermasalah. Oke Bapak Ibu, mata yang bermusahabah dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dipakai untuk melihat hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga yang bermusahabah dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dipakai untuk mendengar gunjing, mendengar fitnah, adu domba, mendengar gibah dan segala macamnya. Tidak akan pernah. Maka orang yang benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, ketika ia merasa bermusahabah dengan Allah Subhanahu wa taala, samu jawab Bapak Ibu, awak bersahabat jo kawan awak misalnya, tentu awak akan bau sau ba'a supaya kawan awak kau ndak sakit hati, ndak rusak perasaannya. Kan awak jago tuh Bapak Ibu, awak jago. Orang yang bersahabat dengan Allah, dia juga akan melakukan hal itu. Dia akan menjaga bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu tetap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sahabat kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, itu yang pertama, al-musahabah. Yang kedua maknanya al-ilsaq. Al-ilsaq. Ilsaq itu kalau asal katanya lisak. Lisak itu lem artinya Bapak Ibu. Lem. Lengketnya. Jadi kalaulah pakai lem misalnya bantu itu tuh kan. Itu kan di lem tuh yang apa namanya tuh? Poster-poster tuh Pak. Gambar-gambar itu kan di lem ke dinding tuh. Di lem. Kalau di tanggan pasti akan meninggalkan bekas. Pasti akan meninggalkan bekas dan sulit sekali untuk berpisah. Sulit untuk berpisah. Kalau bermusahabah itu contohnya, mohon maaf, tolong Al-Qur'annya nak satu nak. Nah, nih. Kasih. Baik Ibu, kalau seperti ini dia bersatu tapi bercerai seperti ini al-musahabah. Ini level musahabah namanya. Dia mungkin akan terpisah dengan sendiri nanti. Tapi kalau yang al-ilsaq, dia sudah sampai seperti ini. Nah, ini cover dengan ini. Sudah dilisak, dilem. Nah, kalau seandainya dibuka, dia akan meninggalkan bekas. Maka orang yang sampai pada level lisak, dia akan menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita akan kesulitan untuk sampai pada level ini, tapi kita tidak tertutup kemungkinan dan kita masih punya peluang yang sangat besar untuk sampai pada level al-musahabah, bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Menjaga perasaan sahabat kita. Menjaga perasaan sahabat kita. Kalau kita ingin bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jaga apa yang diinginkan oleh sahabat kita. Sekilas Bapak Ibu contoh firman Allah surah Al-Baqarah ayat 168 misalnya. 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba
wahai manusia, makanlah apa yang ada di permukaan bumi ini, syaratnya halalan thayyiba, di ayat 168. Di ayat 172 Allah panggil lagi, tapi orang yang berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Di ayat 168 dipanggil manusia, Allah minta syarat 2. Di ayat 172 Allah panggil orang beriman, Allah hanya minta syarat 1, baik saja. Di ayat 168 halal dan baik. Itu hebatnya Bapak Ibu. Ba'aku Allah minta 1 saja syaratnya, karena persahabatan sudah mulai terjalin erat. Orang-orang yang beriman, maka persahabatannya dengan Allah akan terjalin erat. Tapi ketika kita mulai keluar dari aturan Allah ini, makan yang kan dituntut Allah halal baik saja di situ, tidak disyaratkan halalnya lagi. Karena apa? Karena Allah yakin orang yang beriman pasti makan yang halal. Kalau orang yang mengaku beriman itu sudah keluar dan makan yang tidak halal, maka putuslah hubungan persahabatan yang berlaku baginya ayat 168. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi mumpung kita masih punya peluang untuk bersahabat dengan Allah, maka marilah kita berupaya untuk bagaimana supaya hubungan persahabatan kita yang kita bangun setiap hari di dalam sholat kita dan di luar sholat kita itu tetap terjaga kiranya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga aturan-aturan sahabat kita yang sudah ditetapkan oleh sahabat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Oke. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Pak Ibu, kalau di terjemahan Kementerian Agama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Lahir dari satu kata, tapi sebenarnya punya nilai yang sangat jauh berbeda. Lahir dari satu kata, tapi punya nilai yang sangat jauh berbeda. Ar-Rahman itu Bapak Ibu adalah bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluk, siapapun dan apapun itu bentuk makhluk Allah. Maka manusia diberi Ar-Rahmannya, hewan-hewan diberi Ar-Rahmannya, tumbuh-tumbuhan diberi Ar-Rahmannya. Maka tidak heran awak, manusia baik beriman maupun yang kafir, yang tidak beriman, tetap juga rezekinya lancar. Hewan, binatang, rezekinya tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh-tumbuhan juga diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk rahmannya Allah. Jadi ketika awak yang rajin beribadah, taat menjalankan perintah, kita diberikan rizki oleh Allah, itu adalah rahmannya Allah. Ketika ada orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman, bahkan orang kafir diberi juga rizki oleh Allah, itu adalah bentuk rahmannya Allah. Dan rahman Allah itu hanya berlaku di dunia saja. Rahman Allah hanya berlaku di dunia saja Bapak Ibu. Nah, makanya tidak perlu awak iri ke orang. Tak perlu awak iri ke orang. Ya Allah, ambolah setiap hari tiap sabanta pai kamu saji. Tak pernah tinggal solat berjamaah ambo. Setiap hari ambo berinfak. Setiap hari ambo baca Al-Quran. Setiap hari, bahkan setiap Senin Kamis ambo berpuasa. Bahkan puasa Daud ambo kerajuan. Kok rezeki ambo sandek-sandek juga ya Allah. Sementara tetangga ambo yang tak pernah kamu saji, tak pernah ke surau, tak pernah tadanga mengaji, tak pernah nampak solat berjamaah, tak pernah berinfak sedekah, rezekinya lancar-lancar saya. Tak perlu awak iri kayaknya doh. Itu rahman Allah. Itu rahman Allah Bapak Ibu. Kita tak perlu iri kepada mereka. Dan tak perlu awak mau pe ke Allah doh. Tak perlu awak mau pe, walaupun mungkin misalnya rezeki awak tak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
tapi pasti sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Walaupun rezeki awak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak perlu awak mau pek do. Kalau seandainya boleh mau pek Bapak Ibu, tidak awak yang kamu pek do, cacak yang kamu pek duluan. Cacak yang kamu pek duluan. Carilah cacak tu Bapak Ibu. Oh, tidak ada cacaknya. Cari cicak tu Bapak Ibu. Cacak tu rezekinya, makanannya tu basayok sadonyo tu. Nyamuk, laron, anai-anai kan basayok sadonyo tu. Kalau seandainya boleh protes, pastinya protes duluan tu. Ya Allah, linda salah desain kau. Mengaku ambo dak pernah diage sayok sementara makanan ambo basayok, baca lo nyamuk mencari makan. Tapi tidak pernah cicak protes do Bapak Ibu. Tidak pernah protes. Justru ketika cicak tidak pernah protes, rezekinya dijamin oleh Allah. Rezekinya dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan pun melata di permukaan bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Makanya cicak itu tidak pernah mati kelaparan Bapak Ibu. Tidak pernah mati kelaparan. Walaupun rezekinya basayuk sadonyo, tiok kemengaja, tiok kemendake tabang, tiok kemendake tabang, kan tentu itu tuh cicak tuh Bapak Ibu makanannya. Tapi tidak pernah dunia cicak karena gizi buruk, tidak pernah. Tidak pernah cicak karena gizi buruk Pak. Tidak pernah cicak karena krisis pangan, tidak pernah cicak karena krisis moneter, tidak pernah cicak mati karena kelaparan. Cicak tuh matinya kalau letak sampai daun pintu, ayo matinya tuh Mas. Ndak lo kan coronanya nih. Ndak lo doy. Itu. Jadi luar biasa tuh Bapak Ibu. Tapi cicak tetap berusaha. Walaupun cicak rezekinya basayuk, yang jalannya bau sao dulu. Jalannya bau sao dulu. Beko terserah Allah lah. Yang jalan bau sao. Apa usaha cicak? Itulah nyanyi yang diajarkan orang tua-tua awak tuh. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkapnya. Lalu cicak menangkap langsung masuk ke mulutnya. Nah, Pak Ibu, lihat cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Jadi ada usaha. Apa usahanya? Diam-diam merayap. Usahanya tuh merayap diam-diam. Hebatnya apa? Rezeki itu datang kayaknya surang. Bukan cicak yang mengajak nyamuk, tapi datang seekor nyamuk. Nyamuknya yang datang ke cicak. Nah, itu hebatnya Pak Ibu. Artinya apa? Kalau awak yang penting Bapak Ibu, awak berusaha dulu. Awak berusaha, maksimalkan usaha awak. Beko masalah rezeki itu urusan Allah. Urusan kita berusaha. Urusan kita memaksimalkan usaha. Urusan rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tetap berusaha. Oke, sudah masuk Isya? 1 menit lagi Pak Ibu. Tuh, ada pertanyaan enggak? Sebelum kita akhiri. Sahabat dengan tetangga. Apa? Sahabat dengan tetangga, kedekatan bagaimana? Oh gitu. Berang ya Pak? Bersahabat atau bertetangga ba'a caranya tuh Ustaz. Nah, tetangga itu Bapak Ibu masuk level tergantung tadi. Ada tetangga tuh yang sampai pada level akh saja, ada tetangga tuh yang sampai pada level sodik, ada tetangga tuh yang sampai level sohib, dan mudah-mudahan ada tetangga yang sampai pada level rofik. Gitu saja Pak. Jadi kok ada misalnya tetangga nendak basapuan, itu wallahu a'lam bishawab itu mah. Tapi kok ada misalnya awak lagi kenal, tapi kenal je bentuk itu selah, say hello senyo. Kadang-kadang bertamunya kalau lah pagi ke pai kerajo kan bentuk itu senyo Pak. Itu level yang paling bawah. Tapi kalau lah sama-sama gotong royong kamu saji lain namanya kan, oh gotong royong kamu saji diimbau nyo datang lo, awak datang lo, sudah itu awak bersama-sama bercarito bersama-sama, bau sahu bersama-sama, itu sudah naik level itu insyaallah. Seperti itu Pak. Oke Bapak Ibu, kita baru sampai Rahman ya, kita baru sampai Rahman, belum Rahim lagi, belum Rahim. Rahim ini nanti khusus hanya
untuk orang-orang tertentu saja, tidak semua makhluk, dan mudah-mudahan kita masuk dalam rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Itu sajalah barangkali untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.